Kalau Anda tanam di rumah itu tidak usah susah-susah ya teman-teman ya. Pakai polybag kecil seukuran ini saja. Media tanam itu tanah biasa dicampur sekam ya. Kalau Anda pakai kompos itu gunakan kompos yang benar-benar sudah jadi kompos ya, atau yang usianya udah cukup lama. Dalam menyiram seledri itu tidak boleh terlalu banyak kawan-kawan. Mungkin ketika ketika agak-agak kering itu baru disiram. Jangan sampai dia sampai terlalu basah, itu biasanya cepat mati ya, berjamur biasanya. Ini kalau menggunakan polybag. Kalau Anda nggak punya polybag bagaimana? Bisa gunakan kaleng biasa ya, dilubangi. Contoh ini. Oke, saya isi tanah dulu. Kita buat lubang di tengah dan kita tanam dia. Oke, akarnya ada ya teman-teman ya, sehat dia ya. Dan kita rawat seperti biasa ya teman-teman. Oke, jadi video kali ini sebenarnya bukan bagaimana cara menanam ya, tapi bagaimana cara membuat seledri yang asal muasalnya berupa biji seperti ini menjadi siap tanam seperti ini. Ingin tahu caranya bagaimana? Kita simak video berikut ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel ini. Hari ini saya mau sedikit berbagi bagaimana cara saya menyemai daun seledri namun dengan sistem kapiler. Dengan sistem ini nantinya Anda tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari sampai benih siap untuk dipindah tanamkan. Untuk contoh, di saat ini saya menggunakan merek ini ya kawan-kawan. Di sini tertera beradaptasi dengan baik di dataran rendah, menengah, tinggi. Daunnya warna hijau muda, tangkai panjang, tanaman tegak, umur panen sampai 100 hari. Itu memang idealnya seperti itu ya teman-teman. Jadi seledri itu untuk menyemainya lama dan sampai siap panen itu kurang lebih sekitar 100 hari. Dalam membeli benih pastikan kadaluarsanya itu masih panjang. Oke, langsung saja ya teman-teman, daripada panjang lebar. Ini hari ini tanggal 5 bulan 7 tahun 2020. Kegiatan kita adalah proses tanam. Oke, langsung saja saya jabarkan hal-hal apa saja yang kita pergunakan di hari ini. Baik teman-teman, di sini kita membutuhkan 2 nampan. Lebih tepatnya itu ada 3 ya. Yang pertama ini nampan yang tidak terlalu besar, atau ukuran sama juga tidak apa-apa ya teman-teman. Yang satunya lebih dalam, seperti ini bisa dilihat. Nantinya ini untuk tempat media tanam, yang di bawahnya ini adalah tempat airnya gitu ya kawan-kawan. Dan yang terakhir ini adalah penutupnya. Ini sudah saya buat lubang sebelumnya karena ini sudah saya gunakan berkali-kali ya kawan-kawan. Di sini buat lubang sekitar beberapa ya. Di sini contoh ini ada 5 lubang. Berapa baris ini? 1 2 3 4 5. Sekitar 25 lubang. Tujuannya agar media tanam itu tidak terlalu lembab ya teman-teman. Dan di sini diberi lubang untuk memasukkan sumbu seperti ini. Sumbu yang kita gunakan adalah bahan karpet ya teman-teman. Ini sudah berulang kali saya sering pertunjukkan di sini ya di channel ini. Ini karpet lantai. Biasanya di sini disebut ambal. Di sini saya gunakan yang bekas saja. Ini yang sudah saya gunakan berkali-kali. Ini yang saya pakai di saat ini. Untuk media tanamnya adalah tanah hitam dicampur sekam. Untuk lebih jelasnya nanti di akhir video ada bagaimana cara membuat media tanam seperti ini. Yang pertama adalah kita pasang dulu sumbunya kawan-kawan. Oh iya, saya lupa satu hal teman-teman. Beberapa netpot untuk ganjal atau tempat berdirinya si nampan ini. Untuk jelasnya nanti kita lihat pada saat praktek. Seperti ini teman-teman, dikira-kira saja, yang penting sumbunya bisa menyentuh dasar dari tempat penampungan air nantinya. Oke, langsung saja kita isi dulu dengan tanah. Caranya seperti ini teman-teman, kita isi dulu sekitar sumbunya dan kita rebahkan seperti ini. Dan kita lakukan terhadap sumbu yang lain.
Oke, setelah semuanya tertata tinggal kita ratakan. Jangan terlalu padat, yang penting agak padat saja. Oke, setelah cukup, nanti boleh disemprot dengan sprayer dulu kawan-kawan. Tapi di sini saya tidak melakukannya karena nanti akan rembes sendiri selama 1 malam. Kita siapkan dulu benihnya. Untuk menyemai biasanya memakan waktu yang agak lama teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa ikuti video ini sampai akhir. Secukupnya saja ditabur. Oke, hanya seperti ini teman-teman. Apabila kurang padat maksud saya kurang rapat bisa ditabur kembali. Apabila dirasa terlalu banyak bisa dikembalikan. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita tutup dengan tanah tipis-tipis. Sebaiknya tanah yang sudah diayak kawan-kawan, sehingga atau apabila Anda punya abu bisa ditutup dengan abu, itu lebih baik lagi. Atau tidak ditutup juga tidak apa-apa. Oke, seperti ini kawan-kawan. Ya, selanjutnya kita persiapkan untuk penampungan airnya. Kita isi dulu dengan air. Ini adalah air biasa. Nanti sering dicek saja airnya kawan-kawan. Apabila airnya habis bisa ditambah. Bisa dilihat fungsinya seperti ini untuk penggunaan net pot sebagai penyangga. Setelah tertata seperti itu, pastikan sumbunya menyentuh dasar dari penampungan airnya. Ya. Setelah itu kita rapikan dan kita tutup sampai muncul tunas. Yang akan muncul setelah ikuti saja video ini sampai akhir. Apabila Anda tidak punya bahan-bahan yang seperti ini, tapi kalau Anda ingin membeli itu murah saja kawan-kawan, bisa juga menggunakan botol seperti ini yang kita setting seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, ini penampungan airnya, ini botolnya seperti ini. Dan caranya sama, kita isi juga dengan tanah. Kemudian benih kita taburkan di atasnya. Dan tutup dengan tanah tipis saja, atau tidak usah ditutup sama sekali, atau bisa ditutup dengan abu ya, abu gosok. Oke, tinggal saya isi air dan kita tutup dan kita biarkan sampai bertunas. Saya isi air dulu ya teman-teman. Seperti ini kawan-kawan, dan kita seperti ini. Dan jangan lupa ditutup bagian atas dengan kertas ataupun bahan lainnya.
Ya, kita sambung lagi di hari berikutnya kawan-kawan. Sekarang tanggal 15 bulan 7 tahun 2020. Seledri sudah semakin tinggi dan ia kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari full kawan-kawan. Namun masih memiliki naungan. Di sini saya gunakan ini ya. Cara pembuatan seperti ini ada di deskripsi. Yang pastinya dia terkena sinar matahari cukup. Yang sebelumnya itu hanya matahari pagi karena masih di teras, sekarang sudah pagi sampai sore namun masih memiliki naungan ya, atau terhindar dari panas dan hujan. Dan ini atapnya bisa menyaring sinar matahari. Dan yang terlebih penting adalah periksa airnya, apabila habis bisa diisi lagi. Ini kebetulan masih ada, saya tidak mengisi. Dan ini kelihatan hasilnya seperti ini. Yang ini pun sama, diperiksa airnya, kalau masih ada tidak usah diisi, ini masih ada. Oke, kita sambung lagi di hari berikutnya. Update kembali teman-teman, sekarang tanggal 21 bulan 7 tahun 2020. Begini kondisi seledri saya, dan hari ini saya mau melakukan penambahan air. Kebetulan airnya sudah mulai habis. Ini dia kondisinya teman-teman ya, sudah mulai tumbuh tinggi. Mungkin bisa dilihat dengan jelas ini. Tidak fokus ya teman-teman ya, sebentar. Oke, ini fokus ya. Mulai tumbuh tinggi ya. Kita tambah saja dengan air. Gunakan air biasa saja teman-teman, bukan air nutrisi. Nanti sekitar 1 minggu lagi baru bisa kita pindah ke polybag kecil. Dan yang untuk di nampan ini, yang di baki ya, kita cek juga airnya, kalau masih banyak tidak usah ditambah. Ternyata masih banyak teman-teman, itu adalah air biasa. Seperti ini kondisinya. Perlu diperhatikan kawan-kawan, kondisi tanaman ini terkena sinar matahari dari pagi sampai sore, dan memang harus demikian seperti itu agar pertumbuhannya maksimal. Di sini saya letakkan di tempat seperti ini teman-teman, jadi dia terhindar dari panas dan hujan. Cara pembuatan ada di deskripsi tempat seperti ini. Jadi kalau siang hari dia juga melindungi dari panas karena ini memiliki anti UV teman-teman. Tapi apabila Anda tidak punya benda semacam ini, bisa menanam saja di teras Anda. Yang penting terkena sinar matahari pagi sampai siang. Oke, kita sambung lagi di hari berikutnya. Baik, sambung kembali teman-teman. Sekarang tanggal 29 bulan 7 tahun 2020. Seperti ini kondisi tanamannya ya kawan-kawan. Seharusnya ini bisa kita pindahkan ke polybag kecil, tapi berhubung hari ini saya belum ada waktu, pemindahannya akan saya tunda mungkin sekitar 1 hari atau 2 hari ke depan ya. Jadi nanti akan kita pindahkan ke polybag yang kecil-kecil. Mungkin satu polybag kecil itu isinya antara 2, 3, sampai 4. Agar pertumbuhannya bisa lebih bagus lagi sebelum nanti kita pindahkan ke tempat penanaman akhir. Yang terpenting adalah periksa kondisi airnya. Ini kondisi airnya masih ada, termasuk yang di botol juga seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita sambung lagi di hari berikutnya. Kita sambung kembali teman-teman, sekarang tanggal 1 bulan 8 tahun 2020. Seperti ini kondisi seledrinya, sudah lumayan besar daripada hari-hari sebelumnya. Dan selanjutnya adalah kita pindahkan mereka ini ke polybag ini. Bisa gunakan polybag atau di sini saya gunakan gelas puding yang berbahan mika. Namun kita sudah buat lubang di sini dengan cara digunting seperti ini. Saya contohkan kawan-kawan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat dengan jelas. Kemudian kita isi tanah dan ini kita pindahkan di sini. Per wadah ini mungkin antara 2 sampai 4 pohon itu juga bisa. Oke, kita ambil tanahnya dulu ya teman-teman ya. Isi secukupnya, kemudian kita ambil di sini dengan menggunakan sendok, kita ambil bersama tanahnya. Seperti ini teman-teman, akarnya ikut terbawa. Mungkin tidak bisa fokus ya. Oke, langsung saja kita pindahkan. Tidak perlu khawatir, kalau tanaman kecil ini biasanya lebih cepat tumbuhnya itu lebih mudah. Dan kita isi tanah untuk menutup sisanya. Seperti ini ya kawan-kawan, kita biarkan dulu sampai beberapa hari ke depan, mungkin antara 2 minggu sampai dia siap untuk dipindahkan ke penanaman akhir. Di sini saya berikan sekitar 3. Oke, saya lanjutkan untuk ke
wadah yang lainnya kawan-kawan. Di sini juga saya gunakan gelas bekas es dan lain-lain. Oke, saya selesaikan dulu. Sebenarnya tidak harus dicungkil dengan sendok teman-teman, Anda juga bisa mencabutnya seperti ini. Selama akarnya terikut itu tidak masalah ya. Contoh ini saya ambil seperti ini teman-teman ya. Ini sejumlah 4 batang. Tidak fokus ya. Ini akarnya terikut ya. Sekarang kita siapkan, kita letakkan dulu. Untuk tempatnya tadi saya gunakan gelas puding ya. Saya contohkan lagi. Tadi itu saya gunakan yang sudah ada lubangnya, sekarang saya gunakan yang baru. Seperti ini kawan-kawan, yang penting dia berlubang. Oke, selanjutnya kita isi tanah. Selanjutnya tadi yang batang seledri yang sama akarnya tadi kita tanam di tengah-tengahnya kawan-kawan. Setidaknya masuk sekitar 1 cm dari akar. Jadi ada sebagian batangnya yang terpendam di dalam tanah ya teman-teman ya. Nah, setelah demikian tinggal kita tambah tanah sampai menutup sempurna. Bisa dilihat teman-teman, seperti ini hasilnya. Dan itu dalam jumlah yang sudah agak banyak karena tadi sudah saya buat ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk persiapan penyemprotan. Lanjut kembali kawan-kawan. Permasalahan dalam menyemai seledri ataupun menanam seledri adalah dia mudah sekali terkena yang namanya busuk akar, busuk batang, busuk daun. Intinya itu adalah penyakit jamur. Untuk itu kita memerlukan kalsium ini. Ini adalah bubuk kalsium. Anda boleh gunakan merek lain selama bukan kalsium nitrat ya teman-teman ya. Ini untuk air sekitar setengah liter, gunakan sekitar setengah sendok teh. Kita masukkan dan kita semprotkan. Kegunaan dari kalsium ini untuk mencegah pertumbuhan jamur yang biasanya bisa menyebabkan busuk batang tersebut. Oke, kita campur dan kita semprotkan pada tanaman. Cukup kita semprotkan seperti ini teman-teman, terutama bagian pangkal, daun dan pangkal pokoknya ya. Oke, saya selesaikan dulu. Baik, lanjut kembali teman-teman. Sekarang tanggal 4 bulan 8 tahun 2020. Di hari ini saya mau melakukan penyiraman terhadap tanaman ini. Yang disiram adalah media tanamnya ya teman-teman. Kita gunakan botol saja. Sorry, ini maksud saya gelas bekas air mineral. Yang kita siramkan adalah air biasa kawan-kawan. Dan lakukan ini ketika kering saja, karena seledri ini tidak boleh terlalu basah pada media tanamnya, dikarenakan dia gampang sekali terkena jamur dan rebah pohon. Satu contoh di sini ada yang gagal tanam ya teman-teman. Ini sudah busuk batang. Dia tidak bisa berdiri lagi, berbeda dengan yang lainnya. Cara penyiramannya hanya seperti ini teman-teman. Tinggal disiramkan saja secukupnya. Ya. Tidak perlu setiap hari, bisa 2 hari sekali. Atau bisa setiap hari apabila media tanamnya ini kekeringan. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu untuk menyiram kepada tanaman yang lain. Sekedar tambahan ya kawan-kawan ya, pada dasarnya tanaman seledri apalagi yang di persemaian ini membutuhkan sinar matahari yang cukup, setidaknya dari pagi sampai siang. Untuk itu kita letakkan dia di tempat yang terkena sinar matahari namun masih terlindung dari hujan. Dan di sini saya berikan atap UV ya kawan-kawan. Jadi sinar matahari yang mengenai ke daun seledri ini tidaklah terlalu kuat namun cukup untuk tanaman. Cara pembuatannya ada di deskripsi. Dan yang paling penting adalah dia bisa terhindar dari hujan. Sambung kembali ya teman-teman. Sekarang tanggal 10 bulan 8 tahun 2020.
Hari ini saya mau melakukan penyiraman. Penyiraman ini bisa dilakukan 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Sifatnya kondisional saja kawan-kawan, ketika media tanamnya itu kering disiram ya. Dan tidak boleh terlalu banyak air karena dia rawan sekali untuk busuk batang. Kemudian di sini saya juga masih melanjutkan penyemprotan kalsium. Ini kita lakukan setiap 1 minggu sekali, bisa 5 hari sekali, agar tanaman kita tidak terserang jamur kawan-kawan. Baik, kita sambung lagi di hari berikutnya. Lanjut kembali teman-teman. Sekarang tanggal 16 bulan 8 tahun 2020. Seperti ini kondisi tanamannya. Jadi tidak semuanya bisa tumbuh ya teman-teman. Di sini ada juga yang mati. Seperti ini ya. Tapi masih banyak yang hidup ya kawan-kawan ya. Hari ini saya mau melakukan pemupukan awal. Yang kita butuhkan adalah air sejumlah 1 liter. Ini 1 liter teman-teman. Dan kita ambil NPK 1616 dengan takaran sekitar 1 sendok seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya, ini 1 sendok makan. Kita campurkan air, kemudian kita campurkan teman-teman ya sampai hancur. Baik, setelah hancur seperti ini teman-teman, kita kocorkan pada masing-masing polybag kecil ini atau gelas cup puding ini ya. Per tanaman gunakan sekitar 2 sendok makan ini kalau saya ukur, atau mungkin lebih ya. Ini pokoknya sekitar 10 cc ya kawan-kawan, seperti ini. Jangan sampai mengenai daunnya. Sekarang tanggal 21 bulan 8 tahun 2020. Dan hari ini kita mau memanen persemaian seledri kita. Maksud panen adalah kita sortir yang bagus dan siap untuk dipindah tanamkan. Jadi di dalam satu rumpun ini teman-teman, itu ada saja yang jelek ya. Kita ambil saja yang bagus-bagus. Yang jelas masih banyak yang bagusnya ya. Contoh yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kondisinya bagus ini. Kita pindah saja di sini. Nah, kita pilih-pilih. Yang tadi sebagian juga sudah saya pindah ke sana ya. Dan kunci dari menyemai ini adalah media tanam tidak boleh terlalu basah ya, sampai banjir atau becek itu tidak boleh, dan dia harus terlindung dari hujan dan panas terik. Kalau di sini saya gunakan ini ya kawan-kawan ya, atap seperti ini. Cara pembuatan ada di deskripsi ya kawan-kawan. Baik, terima kasih untuk mengikuti video ini. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, tidak salahnya Anda subscribe channel ini untuk mengetahui update-update dari saya selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dokumentasi bagaimana cara membuat media tanam yang biasa digunakan untuk sistem kapiler, baik itu irigasi maupun vertigasi. Bahan yang kita butuhkan adalah tanah hitam. Ini adalah tanah dari bawah pepohonan, bisa juga Anda ambil dari kebun, dan ini sama sekali tidak mengandung kotoran hewan. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah sekam. Ini adalah sekam bakar, sekam padi yang telah dibakar teman-teman, dengan perbandingan 1:1 antara tanah hitam dan sekam bakarnya. Baiklah, kita campurkan saja untuk mendapatkan media tanam yang cocok untuk digunakan pada sistem ini. Akan lebih baik kawan-kawan apabila Anda tambahkan bubuk kalsium dengan merek dagang bebas, selama dia bukan kalsium nitrat. Ini adalah bubuk kalsium biasa. Saya gunakan mereknya ini kawan-kawan. Anda bisa gunakan merek lain yang berbentuk serbuk semacam ini. Bisa diberikan 1-2 sendok. Fungsinya adalah untuk mencegah tanaman itu terkena jamur pada bagian akarnya. Setelah itu kita campurkan sampai merata.